terakhir sahabat MKTV dan senang sekali masih menjumpai Anda di sore hari ini jam 4 lebih 50 menit kalau di jam saya ya di rumah. Dan mudah-mudahan di segmen keempat ini bisa kita maksimalkan sahabat peduli semua kebersamaan kita dengan Kang Fuad dan juga Tedian dari DT Peduli. Insya Allah tema kita masih mengenai pengembangan program DT Peduli di era new normal. Menjadi segmen terakhir. Nah, sebelum informasinya terpotong-potong karena tidak lengkap, mudah-mudahan bisa dilengkapi di segmen ini Kang Fuad. Ada yang disampaikan Kang Fuad? Baik seperti yang tadi telah dijelaskan pula bahwa di segmen ini insya Allah kita akan bahas tentang program yang sangat berkaitan dengan apa yang akan kita songsong di 1,5 bulan terakhir, yaitu Idul Kurban gitu ya. Idul Kurban ini maka DT Peduli seperti biasa tahun yang sebelumnya akan menggulirkan program yang namanya Kurban Peduli Negeri. Ya. Mana Kurban Peduli Negeri ini adalah bagaimana kita di hari raya Idul Adha ini bisa berbagi kepada masyarakat di seluruh dunia sebetulnya ya. Walaupun kita secara khusus kita tentu ke pelosok negeri yang ada di Indonesia ini yang memang setiap tahunnya kurang begitu beruntung untuk mendapatkan daging kurban. Seperti di daerah misalnya daerah Indonesia Timur atau di pelosok-pelosok negeri gitu. Tetapi ini tidak hanya di dalam negeri saja, tentu DT Peduli juga membuka bagaimana penyaluran dari daging kurban ini atau hewan kurban ini nanti di Idul Kurban juga bisa sampai ke luar negeri seperti Palestina, Suriah atau Rohingya atau negara-negara yang memang terdampak perang misalnya. Dan yang menarik sekarang bahwa tidak hanya yang terdampak perang saja sebetulnya, tapi juga orientasinya tentu jelas terdampak dengan kondisi yang saat ini juga menjadi prioritas juga gitu ya. Jadi akhirnya terutama di pelosok negeri ini juga yang memang banyak yang belum mendapatkan daging kurban misalnya di Idul Kurban ini, maka di program Kurban Peduli tahun ini juga kami DT Peduli mengajak semua yang menyaksikan ini gitu, siapapun itu, semua masyarakat lapisan yang memang mau mendermakan kita berbagi bersama melalui program Kurban Peduli ini bisa bersama-sama memberikan bermanfaat kepada umat melalui program Kurban Peduli Negeri ini gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi itu dia ya sahabat MKTV, ternyata kalau dari program Darut Tauhid Peduli ini tidak hanya di Indonesia ya Kang Fuad ya, tapi juga di beberapa negara yang memang sudah kita lihat juga di tahun-tahun sebelumnya. Baik, dan mungkin ini berbicara mengenai kurban di DT Peduli, Tedian, ada nggak sih bedanya gitu dari kurban-kurban di mungkin lembaga lain ataupun juga ketika kita beli sendiri gitu ya, hewan kurbannya gitu. Ada nggak sih bedanya mungkin value atau nilai berbeda dari kurban DT Peduli sendiri, Tedian? Ya, terima kasih Kang Zorgi. Jadi istimewanya gitu ya kurban di DT Peduli sendiri, di mana kita ini bukan hanya menyalurkan dari mukorib untuk menunaikan ibadahnya gitu, tapi kita juga melakukan pemberdayaan di dalamnya. Mulai dari yang mengelola hewan kurbannya itu sendiri adalah mustahik yang sudah kita bina gitu. Jadi yang istimewa itu mulai dari harganya yang jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran mungkin ya, karena memang yang mengelola adalah mustahik kita sendiri, mulai dari bibit hingga sudah layak untuk dikurbankan gitu. Terus juga selain itu juga insya Allah juga kita memastikan bahwa mustahik yang kita bina itu insya Allah soleh gitu. Jadi ke hewan kurbannya pun juga saat memeliharanya juga penuh dengan kesolehan insya Allah gitu. Jadi insya Allah terjamin kehalalannya juga gitu, seperti itu. Jadi selain kita insya Allah selain kita menjadi mukorib juga kita juga bisa memberdayakan masyarakat itu sendiri, bisa meningkatkan ekonomi dari mustahik itu sendiri. Nah, Masya Allah, itu dia di bedanya ya Tediannya, Masya Allah. Jadi kalau kita beli sendiri di jalan gitu ya, mungkin nilainya hanya sekedar itu saja ya Pak Fuad ya. Tapi kalau melalui Darut Tauhid Peduli ternyata ini hewan kurbannya saja sahabat peduli ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, mungkin beberapa bulan belakang ya Kang Fuad ya. Betul itu yang luar biasa, yang berbeda gitu ya dari kurban yang lain-lainnya gitu ya. Karena pertama tadi betul kata Tedian bahwa kurban yang sekarang ini juga berorientasi pada pemberdayaan, karena hewan ternaknya itu juga didapatkan dari program kita, salah satunya yaitu dengan namanya program Desa Ternak Tangguh dulu. Sekarang itu Peternak Tangguh untuk yang sekarang ini.
Nah itu jelas bahwa mustahik yang kita bina, yang memberdayakan atau memelihara hewan, baik domba maupun sampai sapi, misalnya sekarang masih di domba, itu bisa dimaksimalkan untuk kurban peduli negeri ini. Dan di saat ini tentu yang berbeda adalah yang berkaitan dengan pandemi tadi gitu ya, beririsan dengan tadi. Kurban yang sekarang ini juga orientasinya adalah dengan teknis penyembelihannya itu tidak hanya di satu tempat dengan 2 atau 3 domba saja, tetapi kita ada yang khas yaitu dengan proses penyembelihannya kurban pes. Di mana kurban pes ini tentu menitikan pada satu titik lokasi dengan hewan kurban yang disembelih bisa sampai katakanlah dengan batasan 35 sampai 50 ekor domba gitu. Kenapa itu dilakukan terpusat seperti itu? Ya tentu berkaitan dengan pandemi ini juga agar lebih bisa memantau bagaimana penyembelihan ini lebih memperhatikan protokol keamanan gitu. Nah, protokol keamanan ini karena lebih terkontrol karena satu titik lokasi dan akhirnya di dagingnya itu nanti akan disebar ke lokasi-lokasi yang memang sangat membutuhkan di pelosok-pelosok seperti itu. Jadi tidak langsung di satu tempat 2 atau 3, tidak seperti itu, tapi kurban pes namanya. Dan yang khas dari sekarang Kang Jorgi, baik maupun pemirsa yang menyaksikan bahwa di H-40 ini, bahkan dari H-60 kemarin sudah dimulai bahwa untuk sekarang udah dibuka yang namanya kurban peduli ini kurban hemat atau kurban promo begitu. Yang harganya memang sangat terjangkau sekali, tetapi dari segi syariahnya sangat terjaga dan dari aspek kesehatan juga sangat perhatikan begitu. Jadi ini merupakan kesempatan terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada yang memang mau berkurban tetapi dengan ketersediaan uangnya gitu ya, istilahnya dananya untuk para muqarrib yang memang istilahnya masih kurang gitu ya, tetapi kita bisa maksimalkan itu karena murah sekali ya. Insya Allah kurban hemat ini dengan 1.750.000 saja para muqarrib siapapun itu gitu ya bisa berkurban melalui DT Peduli. Dan itu insya Allah kami juga sangat membuka gitu ya kepada siapapun yang mau berkurban melalui menitipkan kurbannya melalui DT Peduli ini, terutama di masih ada kesempatan di 1 minggu ini untuk kurban peduli ini untuk program yang namanya program kurban hemat gitu ya, 1.750.000 kita semua sudah bisa berkorban. Begitu Kang Jorgi. Ya, baik, 1.750.000 kita bisa mendapatkan, insya Allah ini satu kambing ya, yang insya Allah ini sudah dirawat, tadi disampaikan sama Tedian, dengan mustahik ataupun juga penerima manfaat yang dulunya insya Allah soleh ya Tedian ya. Soleh. Kambingnya atau hewannya juga mungkin memberi makan dengan bismillah atau lain sebagainya, insya Allah lebih terjaga dan lebih keberkahannya. Nah ini mungkin juga sebelumnya Kang Fuad, karena kan kita ini berlomba-lomba nih ingin mendapatkan kurban hemat ini, hingga kapan dan bagaimanakah mungkin caranya nih Kang Fuad? Baik, kita caranya terutama karena melalui DT Peduli kita bisa dengan berbasis teknologi ini kita bisa langsung buka di webnya gitu ya, www atau www.dtpeduli.org gitu ya. Mudah-mudahan kami sangat mengajak siapapun gitu ya untuk bersinergi bersama baik personal maupun lembaga, bisa saja kita memaksimalkan itu karena untuk memaksimalkan bagaimana memberi kebermanfaatan kepada umat di program 30 detik. Itu mungkin pengembangan lebihnya dari program New Normal ini gitu. Baik Kang Jorgi. Baik, alhamdulillah, masya Allah itu dia. Jadi siapapun sekarang berlomba-lomba dalam kebaikan ya sahabat peduli semua, tidak hanya diri kita namun juga mungkin keluarga atau bahkan tadi instansi yang disampaikan oleh Pak Fuad. Mungkin Tedian sebelum berpisah ada yang disampaikan Tedian? Ya, harapannya DT Peduli untuk program kedepannya bisa membantu masyarakat untuk melawan COVID-19 itu sendiri. Dengan adanya kurban peduli negeri ini, harapannya dapat membantu masyarakat yang terdampak oleh COVID itu untuk tetap menjalankan ibadahnya. Baik, alhamdulillah. Baik, demikianlah kebersamaan kita sahabat MKTV. Terima kasih dan mudah-mudahan lagi-lagi kita bisa memanfaatkan kembali kebersamaan kita di program Sahabat Peduli bersama tentu narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Saya Zorgi Mujahid pamit undur diri dari layar kaca Anda semua pada kesempatan sore hari ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Fuad, Kadian, insyaallah. Sama. Sama Barbie.